Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Kami mengucap syukur karena hari ini Engkau kumpulkan kami. Dan kami percaya Engkau ada, Engkau hadir, dan Engkau mencurahkan kasih karunia-Mu. Kami percaya Engkau berkenan kepada anak-anak-Mu yang ingin mencari Engkau. Engkau akan mendekat kepada siapa yang mendekat kepadamu. Dan Engkau yang akan mencurahkan kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa kiranya Engkau senantiasa dimuliakan lewat kelas pelajaran kita sejarah perusahaan Jumat ini. Tolong engkau yang membimbing setiap anak-anakmu sehingga bisa mendapatkan kesempatan mendengarkan, merenungkan, mempelajari bersama-sama akan firman. Kami bersyukur di hadapanmu dan berserah waktu ini hanya dengan meninggikan nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, kita akan berbicara mengenai proto-evangelium. Proto-evangelium. Hari ini sebenarnya balik ke kita membahas tentang buku yang pertama. Kita baca terlebih dahulu firman Tuhan mari kita lihat mari kita lihat Kejadian 3:15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Amin. Jadi kalau kita lihat mengenai um, sejarah penebusan itu berbicara mengenai beberapa peristiwa yang terjadi uh, sehingga membentuk atau um, kita bisa katakan bahwa penyelenggaraan Tuhan itu dijalankan. Manusia pernah diciptakan, manusia pernah jatuh dalam dosa, tetapi manusia juga dipulihkan. Dan proses pemulihan ini membutuhkan waktu yang lama, dan inilah yang kita sebut sebagai sejarah penebusan. Bagaimana Allah bekerja, Allah ingin memulihkan umat manusia, Allah sudah menyatakannya lebih dulu. Nah, biasanya kalau um, dalam menyusun sesuatu atau ingin mencapai sesuatu ada perencanaan. Nah, mirip seperti itu. Allah memiliki rencana, bahkan Allah memiliki antisipasi. Makanya, setelah manusia jatuh dalam dosa, Allah tidak berlambat-lambat. Dia langsung mendeklarasikan bahwa dia akan mengutus keturunan perempuan. Keturunan perempuan di sini berbicara mengenai Mesias atau Yesus Kristus. Nah, maka kalau kita lihat um, sejarah penebusan ini untuk kita berfungsinya itu untuk apa? Adalah supaya kita kembali lagi kepada pesan awal. Kalau kita lihat kekristenan di dunia ini atau dunia ini, semuanya pernah dengar tentang Injil, tetapi mereka lupa tentang mereka lupa atau teralihkan mengenai hal bahwa fokus utama Tuhan adalah untuk memulihkan manusia yang jatuh dosa lewat Mesias. Sehingga fokus utama dari umat manusia yang telah jatuh dosa adalah Mesias yang akan memulihkan mereka. Hari ini ada banyak hal yang terjadi, sehingga di dunia ini atau dunia ini membawa orang-orang tidak fokus, tidak menantikan Mesias yang akan memulihkan manusia lagi, tetapi teralihkan kepada hal-hal yang lain. Nah, itu sebabnya kita bersyukur karena ketika kita mempelajari buku seri sejarah penebusan, ini bertujuan untuk menegakkan kembali pesan mula-mula Tuhan kepada umat manusia. Pesan yang dikatakan berulang-ulang oleh Alkitab. Jadi seiring waktu, firman Tuhan itu bisa disalahartikan, lewat pemikiran, rancangan manusia, pada akhirnya menjauh dari makna yang sebenarnya. Nah, makanya Allah untuk merangkum sejarah penebusan, Allah menulis namanya silsilah. Dengan berfokus pada silsilah, pada akhirnya kita bisa memahami sejarah penebusan
awalnya seperti apa, progresnya bagaimana, dan seperti apa itu akan digenapi. Baik, karena itu mari kita melihat bersama-sama mengenai proto-gospel ini. Bagaimana proto-gospel itu dimulai? Proto-gospel atau Injil. Kejadian 30, Kejadian 3:15 itu disebut sebagai proto-evangelium. Proto-evangelium atau Injil yang pertama-tama, proto-Injil. Ketika kita mendengar Injil, banyak orang pikir Injil itu, oh Yesus datang, Yesus lahir, Yesus eh, disalibkan, Yesus menyelamatkan manusia. Oh itulah Injil. Makanya kitab-kitab yang mencatat tentang em, apa yang Yesus lakukan secara langsung, saksi, bersaksi tentang Yesus secara langsung, itu kita sebut sebagai empat kitab Injil. Empat kitab Injil. Tapi ketika berbicara mengenai Injil di dalam bahasa Ibrani itu dikenal sebagai besora. Besora artinya kabar baik atau upah untuk kabar baik. Bahasa Yunaninya adalah Eugelion, Eugelion, kabar baik atau kabar baik dari Allah. Dan kabar baik di sini tidak berbicara mengenai eh, suatu kabar sukacita karena ada peristiwa eh, seorang manusia itu, oh dia itu em, lepas dari bahaya, dia apa misalnya naik gaji kah atau dapat berkat apa, bukan. Tetapi fokus dari Injil adalah tentang keselamatan. Nah ini fokus dari kabar baik atau fokus dari Injil adalah keselamatan yang akan digenapi melalui Mesias, keselamatan yang akan digenapi melalui Yesus Kristus. Makanya Markus 1 ayat 1, Matius 4 ayat 23, dan beberapa bagian lain di dalam Alkitab menyatakan bahwa Injil itu adalah tentang Yesus Kristus. Jadi fokusnya di situ. Kejadian 3 ayat 15 itu merupakan permulaan dari proto-evangelium. Injil yang pertama-tama. Dan kapan ini diberikan? Kalau kita perhatikan, Injil ini, proto-evangelium ini diberikan tepat setelah Adam jatuh dalam dosa. Jadi setelah Adam jatuh dalam dosa, Allah menemui manusia yang telah jatuh dalam dosa. Dan Injil itu dimulai di saat itu. Jadi Injil dimulai ketika Allah menemui manusia yang jatuh dosa. Makanya kalau kita perhatikan, Allah mendirikan perjanjian dengan manusia berfokus kepada apa? Kepada dasar Injil ini. Allah ingin memulihkan manusia. Kenapa? Karena Allah dengan Adam itu ada perjanjian yang dikenal sebagai perjanjian kerja atau perjanjian perbuatan. The covenant of works. Artinya, berdasarkan ketaatan atau ketidaktaatan Adam terhadap firman-Nya, itu akan menentukan apakah dia akan mati atau akan hidup. Apakah dia hidup kekal atau kematian. Jadi, ini bicara mengenai ketaatan atau tidak. Makanya, kalau kita perhatikan bagaimana proto-evangelium ini diberikan, maka kita akan memahami kenapa penulis atau ya Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita. Kita lihat sebentar mengenai kutukan. Kutukan kepada ular itu di Kejadian 3 ayat 14 sampai 15 dikatakan, lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perut mula engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, jadi Injil dimulai lewat kutukan kepada ular. Setelah ini ada kutukan kepada perempuan. Ayat yang ke-16. Firman-Nya kepada perempuan itu. Karena engkau berbuat demi susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak.
Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berakhir kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Jadi kalau kita lihat perempuan yang seharusnya mendengarkan perkataan laki-laki, justru dia mendengarkan perkataan ular. Nah, jadi ini em, ini yang menjadi penyebab kenapa di dalam sejarah dunia perempuan itu didominasi oleh laki-laki. Itu salah satu penyebabnya karena hal ini. Karena hal ini. Maka kalau kita perhatikan, em, karena perempuan mengikuti atau mendengarkan perkataan ular, makanya dia dikutuk. Jadi ini menjadi suatu contoh bagi kita bahwa kita sebagai mempelai perempuan kita harus selalu mendengarkan dan mengikuti perkataan eh, Yesus Kristus yang adalah suami rohani kita. Ya, seperti itu. Nah, bagaimana dengan kutukan kepada Adam, kepada manusia, kepada laki-laki? Kejadian 3 ayat 17 sampai 20. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah. Engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Bagian akhirnya, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Nah, jadi, saudara, kalau kita lihat, makanan ular itu adalah debu tanah katanya. Nah, tetapi debu tanah di sini bicara mengenai apa? Debu tanah di sini berbicara tentang manusia yang telah jatuh dalam dosa, manusia yang telah dikutuk oleh Allah, manusia yang telah mengingkari perjanjian dengan Allah. Mereka lah yang menjadi sasaran dari iblis. Mereka akan ditelan oleh iblis. Itu sebabnya kita harus teguh di dalam iman kita. Jika tidak, maka iblis yang bagaikan singa yang mengaum-ngaum itu akan menelan kita. Maka kita harus berjaga-jaga. Harus berjaga-jaga. Kita tidak boleh mengingkari perjanjian kita dengan Allah. Harus menjaganya. Nah, di tengah-tengah kutukan Allah ini, Allah menanamkan Injil tentang bagaimana dia akan menyelamatkan manusia. Ketika Allah berkata kepada ular, kalau kita perhatikan, di hati Allah itu bukannya ular, tetapi di hati Allah ada manusia. Makanya ketika Allah janjikan keturunan perempuan, di dalam hati Allah, dia ingin menyatakan bagaimana manusia itu akan dipulihkan. Supaya Adam menjadi sadar. Oh ya, berarti untuk aku dipulihkan, aku harus menantikan keturunan perempuan. Harus menantikan keturunan perempuan. Inilah yang Allah inginkan untuk disadari uh, oleh Adam. Jadi, saudara, kalau kita lihat, memang manusia telah diusir dari Taman Eden, tetapi mereka, meskipun demikian, mereka adalah manusia yang diberkati dengan Injil, dengan proto-evangelium ini. Nah, jalan mereka akhirnya ada pengharapan untuk pemulihan. Pengharapan untuk pemulihan. Nah, bagaimana proses penggenapan proto-evangelium ini? Silsilah merupakan proses penggenapan Injil ini. Setelah Kejadian pasal 4 mencatat apa yang em, kalau kita lihat Kejadian pasal em, 3 itu tentang pasal kejatuhan. Kejadian pasal 4 berbicara tentang apa yang terjadi setelah Adam diusir dari Taman Eden. Nah, em, sebelumnya saya tidak pernah memperhatikan mengenai hal ini, tapi setelah pelajaran ini, mempersiapkan pelajaran ini, oh iya ya benar. Em, secara menyolok, Kejadian pasal 4 itu mencatat permulaan suatu kisah, permulaan suatu kisah itu em, dengan dengan eh, dengan tindakan, ya, dan tindakan atau perbuatan persetubuhan antara eh, Adam dan baik persetubuhan antara Adam dan istrinya dan Hawa, kemudian Kain dengan istrinya, kemudian
Dicatat lagi, Adam bersetubuh dengan istrinya. Jadi tentang hal ini dicatat. Hal ini dicatat. Ya. Nah, kata bersetubuh yang muncul di dalam Kejadian pasal 4 dalam bahasa Ibrani-nya adalah yada. Yada artinya mengenal, memiliki hubungan atau bersetubuh. Kata ini muncul 3 kali di Kejadian pasal 4. Seperti tadi saya katakan, persetubuhan Adam dengan istrinya, Kejadian 4 ayat 1. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya, lalu mengandunglah perempuan itu. Yang kedua, persetubuhan Kain dengan istrinya, Kejadian 4 ayat 16 sampai 17. Lalu Kain pergi, kemudian ayat 17 sudah katakan Kain bersetubuh dengan istrinya. Dan yang terakhir, dikatakan di Kejadian 4 ayat 25, Adam bersetubuh pula dengan istrinya. Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan namanya Set. Nah, kalau kita perhatikan di sini, Adam dan Hawa awalnya, jadi kita lihat persetubuhan, kata persetubuhan yang pertama itu, Adam dan Hawa, mereka awalnya berpikir Kain itu adalah benih yang baik. Tetapi pada akhirnya, Kain itu menjadi milik si jahat. Dia menyingkirkan Habel yang adalah benih yang baik. Makanya setelah pernyataan mengenai Adam bersetubuh dengan Hawa, kemudian memperkenalkan Kain, berikutnya dicatat tentang Adam bersetubuh dengan istrinya, ini memberikan atau memperanakan pengganti Habel, benih yang baik yang mereka nantikan. Makanya lewat hal ini, lewat hal ini kita bisa lihat Allah hendak memulai lagi, memulai sekali lagi. Di sini Adam bersetubuh pula dengan istrinya, kata pula, kembali ke sebelumnya sekali lagi. Kenapa? Karena penggenapan proto-evangelium, penggenapan Injil itu akan terjadi lewat silsilah, akan terjadi lewat keluarga. Karena yang akan datang adalah keturunan. Benar ya? Keturunan, benih. Makanya ada peristiwa persetubuhan itu. Nah, tapi kalau kita lihat, meskipun di awalnya Adam itu mendapatkan Kain, tetapi Kain ini menjadi gagal, Abel mati juga. Pada akhirnya Allah ingin memulai lagi. Makanya Allah mencatat Adam bersetubuh pula dengan istrinya. Makanya kalau kita perhatikan di Kejadian 5 ayat 2, dikatakan di situ, laki-laki dan perempuan diciptakan yang mereka, yang memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Ketika berbicara mengenai Kejadian pasal 5 ayat 2, di sini kita tahu bahwa Allah melewati peristiwa kejatuhan, pencatatan peristiwa kejatuhan dan kemalangan di dalam keluarga Adam. Iya kan? Jadi ketika Allah hanya dicatat Allah menciptakan, kemudian langsung Adam memerankan Set, gitu. Jadi langsung. Ini suatu hal yang luar biasa sebenarnya. Jadi ini berbicara silsilah pasal 5, berbicara mengenai Allah memulai lagi. Allah tetap memegang Adam. Ini adalah silsilah baru dan Allah mulai lagi. Sekali lagi dengan Adam. Lewat siapa? Set. Nah, jadi ketika kita kembali kepada kata bersetubuh yang digunakan di situ, di Kejadian pasal 4, lewat kata ini menjelaskan bagaimana dua garis keturunan terjadi dalam Alkitab. Di Yeremia 31 ayat 27 di situ dikatakan, sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan melimpahi kaum Israel dan kaum Yehuda dengan benih manusia dan benih hewan. Nah, di sini benih
manusia dan benih hewan ini berbicara mengenai hal rohani, hal-hal rohani. Bahwa apa? Secara luar memang manusia, tetapi kalau lihat tidak semuanya manusia. Dalamnya itu ada juga yang manusia yang seperti binatang. Makanya lewat lewat apa yang terjadi di Kejadian pasal 4, kita bisa membedakan, bisa memisahkan dua garis keturunan ini lewat apa? Lewat bagaimana mereka beribadah. Bagaimana mereka menyembah Tuhan. Jadi kedua sila dipisahkan melalui ibadah. Maka kita bisa melihat suatu poin penting di sini bahwa ibadah memang itu adalah waktu perkenanan Tuhan. Itu adalah waktu perkenanan Tuhan untuk memulihkan kita. Tetapi itu juga di saat yang sama Allah memisahkan kita. Apakah kita dipisahkan? Apakah kita manusia ataukah kita itu binatang secara rohani? Kejadian 4 ayat 3. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Kalau kita lihat, Allah bukan hanya menerima persembahan begitu saja, tetapi Allah menerima manusia yang memberikan persembahan itu. Jadi Allah memperhatikan siapa yang memberikan persembahan. Makanya ketika Yesus datang, Yesus menyatakan suatu fakta yang mencengangkan bahwa apa? Penyembah-penyembah yang berkenan di hadapan Tuhan adalah mereka yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Bayangkan, menyembah di dalam roh dan kebenaran. Orang-orang pikir selama ini, oh yang penting datang ke gereja, beribadah, ya sudah selesai. Tetapi bukan. Tanpa penuh dengan roh, tanpa penuh dengan kebenaran, ibadah itu adalah ibadah yang palsu. Dan itu ditolak oleh Tuhan. Makanya, kalau kita perhatikan, Kain, apa yang dia lakukan? Kejadian 4 ayat 5 dikatakan, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Jadi, dengan kata lain, Kain ditolak. Persembahannya ditolak juga. Pertanyaannya, kenapa Kain ditolak? Ya kan? Kenapa Kain ditolak? Bukan hanya sekedar persembahan. Persembahan itu adalah hasil akhirnya. Tetapi pada pada intinya, inti dari alasan Kain ditolak adalah dikatakan karena kefasikannya. Amsal 15 ayat 8, korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi doa orang jujur dikenannya. Jadi Tuhan tidak berkenan kepada persembahan dari orang fasik. Artinya, persembahan dari Kain itu ditolak karena Kain itu fasik. Kain itu jahat di mata Tuhan. Jahat di mata Tuhan. Jadi, saudara, kita harus ingat lagi, tidak semua orang datang beribadah akan diterima Allah. Tidak. Tuhan tidak akan terima semua orang. Orang yang fasik datang, meskipun sikapnya sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, Allah tidak akan menerima dia. Jadi, Allah ingin supaya lewat firman kita itu menjadi benar. Kita menjadi sadar. Ya, makanya dengan Amsal 10 ayat 27, kita disadarkan bahwa takut akan Tuhan itu memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Jadi panjang umur, bukan hanya secara jasmani, tetapi ini pun berbicara mengenai hidup yang kekal. Habel, persembahannya diterima. Dan ini dilihat dari sikapnya. Kejadian 4 ayat 4, Habel juga mempersembahkan korban persembahannya dari anak sulung kambing dombanya. Jadi atas dasar ini, penulis kitab Ibrani pasal 11 mencatat di ayatnya yang ayat yang keempat sampai yang kelima bahwa persembahan Habel itu lebih baik daripada persembahan Kain. Kenapa? Karena dia memberikannya dengan iman. Dan hal iman, memberikan persembahan dengan iman, berhubungan dengan sulung. Dengan yang sulung. Ya. Artinya hati Habel itu ingin sekali memberikan yang terbaik kepada Allah. Yang terbaik saja. Tidak ada yang lain.
Jadi saudara, uh, kita perlu sadar bahwa ada ibadah yang berkenan kepada Allah dan ada ibadah yang tidak berkenan. Sama-sama beribadah, tetapi pada awalnya tetapi bagaimana awalnya mungkin tidak kelihatan. Tapi hasil akhirnya itu akan terlihat. Nah, Yesus berikan penjelasan mengenai hal ini. Pendeta senior mencatat hal ini di dalam buku seri sejarah penebusan, itu Matius pasal 13 ayat 25. Dikatakan bahwa tentang perumpamaan, ya, bagaimana eh, harusnya cuma benih yang ditaburkan, ya, benih gandum. Tetapi di ladang yang ditabur dengan gandum, tiba-tiba, loh kok muncul lalang? Nah, masalah ini terjadinya kapan? Ternyata masalahnya terjadi ketika semua orang tertidur. Ketika orang-orang tidak sadar. Nah, tidur di dalam Alkitab menunjuk kepada kondisi orang yang telah jatuh dalam pencobaan. Jatuh dalam pencobaan. Jatuh dalam permasalahan. Tetapi mereka tidak tahu kenapa ini terjadi. Dan mereka hanya bengong, bertanya-tanya saja. Tetapi pada waktu itu, karena mereka tidak mencari tahu kepada Tuhan, mereka hanya biarkan begitu saja. Mereka terlena. Maka si jahat datang menanamkan benih lalang. Menanamkan benih lalang. Ya. Ini yang terjadi. Makanya, makanya em, kalau kita lihat firman yang sudah ditaburkan di dalam hati, pada akhirnya itu tercampur dengan pikiran sendiri, perkataan-perkataan dunia, perkataan manusia. Akhirnya firman dan perkataan dunia, firman dan perkataan diri sendiri, ini bertumbuh bersama-sama. Matius 13:25. Tetapi pada waktu semua orang tidur, katanya, datanglah musuhnya menaburkan lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ayat 26. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Artinya apa? Ketika gandum mulai tumbuh dan mulai ada buah-buah, ada biji-bijinya, lalang itu kelihatan. Lalang itu kelihatan. Ayat 29. Tetapi ia berkata, jangan. Sebab mungkin gandum itu tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Ayat 30. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Jadi saudara, kalau kita lihat, ketika Sang Tuhan datang di hari akhir, ya, bagaimana Tuhan ini akan membedakan gandum dan lalang. Gandum dan lalang ini, bukannya mereka itu ketika bertumbuh langsung dipanen. Ketika mereka bertumbuh kemudian langsung dituai, bukan. Tetapi setelah itu tumbuh sudah ada bulirnya, kemudian bisa dibedakan mana gandum, mana lalang. Nah, sejak itu bisa dibedakan sampai kepada masa panen, itu ada jangka waktunya. Ada jangka waktunya. Artinya apa? Manusia seharusnya bisa melihat perbedaannya. Tetapi banyak yang tidak bisa melihatnya. Bagaimana cara membedakannya? Gandum, atau kalau kita di Indonesia kita tanya padi. Jika dia ada isi, maka dia akan merunduk. Tetapi lalang dia akan tegak berdiri. Setiap orang yang memiliki firman di dalamnya, ada buah-buah Roh Kudus, maka ada kerendahan hati pada orang-orang itu. Tetapi bagi mereka yang tidak, mereka hanya berkata kebenaran diri sendiri saja, bukan tentang apa yang menjadi kehendak Bapa. Nah, makanya kita harus berjaga-jaga di sini. Pada akhirnya semuanya tampak, ya, semuanya akan tampak di hari akhir. Itu sebabnya penyembahan kita hari ini kiranya bisa tampak dengan indah di hadapan Tuhan. Jadi saudara, kalau kita perhatikan proto gospel ini atau Injil mula-mula ini, semua nubuat, semua penggenapannya itu tampak lewat silsilah. Alkitab Perjanjian Lama Perjanjian Baru itu bisa dirangkumkan dalam beberapa silsilah. Dimulai dari silsilah Kejadian pasal 5,
Kejadian pasal 11, Rut pasal 4, kemudian silsilah Tawarik, dan Matius pasal 1. Ini semua tersambung. Dan penggenapannya, kalau kita lihat di tentang Kejadian 3 ayat 15, itu tampak di Matius 1 ayat 16. Yakub memperanakan Yusuf. Siapa Yusuf ini? Suami Maria. Maria ini adalah perempuan kan? Nah, kemudian apa? Yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi, keturunan perempuan. Yesus adalah keturunan perempuan itu. Yesus anak Maria. Ini menggambarkan perjalanan Injil. Terpusat pada kedatangan Yesus Kristus. Injil yang diberitakan dalam Kejadian 3:15 setelah ribuan tahun tanpa henti terus berlari mencapai tujuannya. Kalau kita lihat di atas panggung banyak sekali serangan yang terjadi untuk memutuskan kedatangan keturunan perempuan ini. Tetapi Tuhan menang. Tuhan menang. Maka kesimpulannya bagi kita adalah apa? Kita perlu ingat bahwa masa lalu merupakan gambaran masa depan. Masa lalu merupakan gambaran masa depan. Allah memberikan peringatan kepada Kain sebelum dia jatuh. Iya kan? Maka ketika ada waktu-waktu bagi kita, peringatan-peringatan diberikan lewat firman Tuhan, itu merupakan suatu kesempatan bagi kita untuk berbalik sebelum kita jatuh dosa. Ataupun setelah kita jatuh dosa, kita ada kesempatan untuk bertobat. Nah, maka kita harus lihat kenapa Alkitab mencatat dengan teliti tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi. Ya, tidak semua, tetapi bagian-bagian tertentu tersebut adalah untuk memperlihatkan bahwa di masa depan itu pun bisa terjadi. Kain, dia melewatkan kesempatan untuk bertobat. Dia sudah diperingatkan di Kejadian 4 ayat 7. Jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Dia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berpuasa atasnya. Tetapi kalau kita lihat, dia melewatkan kesempatan untuk bertobat. Bahkan kalau kita lihat, perlindungan Allah itu tetap diberikan kepada dia. Tetapi dari sisi yang lain, setelah Kain itu dikutuk oleh Tuhan, Allah memberikan kepadanya perlindungan. Kejadian 4 ayat 15 dikatakan, sekali-kali tidak barang siapa, di firman Tuhan kepada Kain ya, sekali-sekali tidak barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda kepada Kain, tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Ini menunjuk kepada apa, saudara? Bahwa keturunan Kain tidak akan membunuh Kain. Tetapi yang bisa balas dendam itu sebenarnya apa? Keturunan Set. Maka firman ini sebenarnya ditujukan kepada keturunan Set. Supaya apa? Mereka tidak jatuh dalam dosa pembunuhan. Jadi firman Allah seolah-olah itu buat orang yang lain, tetapi firman Allah itu sebenarnya untuk kita. Saudara, ketika firman itu disampaikan, misalnya, oh, itu ada orang yang Kain jatuh dalam dosa, Kain itu dia membunuh karena ada amarah. Nah, firman ini bicara mengenai Kain kan? Tetapi di saat yang sama ini pun menjadi perlindungan bagi kita supaya kita jangan seperti dia. Di kitab Ulangan 32 ayat 35 dikatakan bahwa pembalasan itu ada di tangan Tuhan, bukan hak kita. Makanya kita perlu memperhatikan bahwa pertobatan itu merupakan suatu hal yang mutlak. Suatu hal yang mutlak. Yudas 1 ayat 11 dikatakan celaka bagi mereka yang mengikuti jalan yang ditempuh Kain. Loh, jalan yang ditempuh Kain itu apa? Yang pertama-tama itu dia menjadi fasik. Yang kedua, dia melewatkan hal bertobat. Jadi saudara, kita tidak boleh melewatkan kesempatan untuk bertobat. Kita tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Ibrani 12 ayat 17 juga dikatakan bahwa kesempatan dari Esau itu melewatkan kesempatan untuk bertobat, tetapi semuanya sudah selesai. Ya, dia tidak bisa memperbaiki kesalahannya katanya. Makanya Mazmur 92 ayat 7 dikatakan apabila orang-orang fasik bertunas seperti tumbuh-tumbuhan,
Dan orang-orang yang melakukan kejahatan berkembang, ya supaya mereka dipunahkan untuk selama-lamanya. Jadi ini menjadi peringatan bagi kita semua. Ya. Firman Tuhan itu adalah perlindungan, terang bagi kita semua. Berikutnya, pelajaran bagi kita lewat Proto Evangelium ini, ada pemisahan yang bertujuan garis keturunan iman yang saleh itu tidak terputus. Jadi, di dalam silsilah itu ada pemisahan, terjadi pemisahan. Dan pemisahan itu tidak bisa dielakkan. Itu akan terjadi. Itu telah terjadi, itu sudah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi. Makanya kita harus selalu ada di pihak Tuhan. Ada di pihak firman, di pihak kebenaran. Roma Roma 7 ayat 20 dikatakan, jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tapi dosa yang diam di dalam aku. Yang saudara, tiap hari kita berhadapan dengan dosa. Kita harus berpisah dengan dosa setiap hari. Ini satu hal yang sulit, tetapi kita perlu menyadarinya. Roma 8 ayat 1, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Makanya Tuhan senantiasa memanggil kita. Tim lama bilang, dengan lembut Tuhan Yesus memanggil. Dia panggil kau pulanglah. Jadi setiap hari, setiap saat Allah ingin kita dekat dengannya. Ya, bersama-sama dengan dia. Selama 6.000 tahun, firman Tuhan telah banyak dicampuri oleh ragi dunia. Makanya kita perlu mengingat perumpamaan Yesus. Bahwa apa? Kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang. Kita harus menggali, kita harus berusaha untuk hal itu. Ya, menemukan firman yang murni bagi kita. Jadi tujuan akhir pemisahan, supaya apa? Supaya manusia diselamatkan. Dan kita perlu mendengar. Karena penyelamatan itu dimulai dengan mendengar Injil. Yohanes 10 ayat 5, tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Malah mereka lari daripadanya. Karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Jadi, mari kita menjadi domba yang mengenal suara Tuhan, suara gembalanya. Ya, kita menjadi itu. Hari ini kami ada di GBS Malang, keluarga-keluarga ada seperti rekreasi gitu ya di daerah perkemahan, ya, refreshing, dan waktu itu ada game, ya, ada game. Saya yang paling depan, kemudian jemaat-jemaat di belakang. Gamenya adalah tebak ini suaranya siapa, siapa nama dari yang bersuara gitu. Waduh, dikasih tahu tujuannya adalah apakah Bapak Gembala mengenal suara dombanya, suara jemaatnya. Nah, waduh, saya agak deg-degan, aduh ini saya masih ingat gak ya gitu. Bersyukur dari sekitar yang ikut ada sekitar 27 ya 27 yang agak samar, yang saya tidak kenal suaranya karena agak mirip dengan yang lain atau apa ya, karena mereka meniru suara-suara yang bukan suaranya dia. Nah, itu cuma dua. Jadi yang 20, sekitar yang 25 saya masih kenal gitu. Aduh, saya bersyukur. Jadi saudara, ketika kita bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, diteguhkan imannya, maka itu berhubungan erat dengan bagaimana kita mendengar suara Tuhan lewat firman-Nya. Karena kita senantiasa mendengar firman, suara Tuhan kita setiap hari, dan itulah yang akan menuntun kita dan mengisi hati kita dengan kabar baik, dengan sukacita untuk membawa keselamatan bagi orang-orang lain. Pendeta Abraham Park dalam silsilah kitab Kejadian halaman 221 dikatakan tujuan akhir dari pemisahan adalah kelangsungan penyelamatan seluruh umat manusia, yaitu dimulai dari Adam sampai dengan kelahiran Abraham,
yang merupakan nenek moyang pertama di dalam garis keturunan langsung umat pilihan Israel. Dan terus berlanjut sampai dengan kedatangan Juru Selamat ke bumi ini. Jadi saudara, kita semua di dalam Yesus Kristus, kita adalah anak-anak Abraham. Kita adalah keturunan Abraham. Kiranya kita senantiasa memegang Tuhan, pegang firman-Nya, karena Yesus, dialah firman hidup. Ketika kita pegang firman, artinya kita pegang Yesus. Kita memegang Dia, dan pada akhirnya kita akan berkenan ke hadapan Bapa, dan Dia akan membimbing menyertai setiap kehidupan kita. Amin. Saya berdoa, Tuhan Yesus menyertai kita semua. Pelajaran hari ini sampai di sini. Semoga bisa dipahami. Ada yang bertanya sampai di sini? Man. Baik, kalau begitu, terima kasih sudah mengikuti pelajaran pada sore hari ini. Mari kita tutup dengan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Kita lepaskanlah kami dari orang jahat. Kami kawan punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Tuhan menyertai semuanya. Terima kasih Moksanim. Terima kasih Pendeta Yudi, Tuhan Terima berkati. kasih. Tuhan berkati.